Jumpa lagi dengan Riva Media. Kita lanjutkan pembelajaran kita tentang PyAutoGUI. Kali ini saya akan mengenalkan fungsi-fungsi dasar dari PyAutoGUI. Saya harap sampai di sini rekan-rekan semuanya sudah menginstal Visual Studio Code, kemudian juga menginstal Python, kemudian juga menginstal PyAutoGUI. Jika belum menginstalnya, silahkan rekan-rekan install dengan cara pip install PyAutoGUI. Kita enter, maka di sini akan otomatis menginstal PyAutoGUI. Di sini keterangannya adalah requirement already satisfied, berarti saya sudah menginstal PyAutoGUI di dalam komputer saya. Oke, setelah kita menginstal PyAutoGUI, silakan rekan-rekan semuanya agar bisa menjalankan PyAutoGUI, silakan import dengan cara ketikkan import, kemudian tentunya kita akan mengimport PyAutoGUI. Oke, ini adalah codingan pertama, kita harus mengimportnya terlebih dahulu. Sekarang saya akan mengenalkan beberapa fungsi yang ada di dalam PyAutoGUI. Yang pertama adalah fungsi size. PyAutoGUI, kemudian size. Kemudian size ini digunakan untuk apa? Size ini digunakan untuk mengetahui resolusi dari komputer kita. Berapakah lebarnya, kemudian berapakah tingginya, kita bisa mengetahui dengan menggunakan PyAutoGUI, kemudian titik size. Sekarang kita gunakan print, seperti ini ya. Ini akan menampilkan resolusi dari komputer kita. Coba kita jalankan, kita apply. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini ya. Di sini keterangannya adalah size, ini ada width-nya adalah 1920, kemudian di sini height-nya adalah 1080. Jadi ini adalah width-nya, ini adalah height-nya. Kemudian bagaimana jika kita ingin mengambil width-nya saja atau height-nya saja? Kita bisa menggunakan sintaks sebagai berikut. Semisal di sini saya akan menggunakan variabel w, kemudian saya akan gunakan variabel h. Jadi di sini variabelnya ada dua ya. W ini saya gunakan untuk width-nya, kemudian H ini saya gunakan untuk height-nya. Ini saya akan gunakan sama dengan PyAutoGUI kemudian titik size. Oke, seperti ini. Jadi nanti PyAutoGUI titik size ini akan menampilkan width dan height. Jadi width-nya ini nanti akan dipasing atau dikirim ke dalam W, kemudian height-nya akan dikirim atau dipasing ke H. Kita juga bisa menggantinya ya. Di sini misalkan width, ini juga boleh. Kemudian di sini kita ganti height, ini juga boleh. Tapi di sini saya akan menggunakan W dan H saja agar lebih simpel ya. Oke, sekarang akan kita coba, kita akan print W-nya. Jadi akan kita print width-nya. Coba kita jalankan, kita play. Maka rekan-rekan bisa melihat di sini yang tampil adalah 1920. Ini adalah width dari resolusi komputer saya. Kemudian misal saya akan gunakan atau kita print H-nya, kita print H, kita jalankan, maka rekan-rekan bisa melihat di sini tulisannya adalah 1080. Ini adalah tinggi dari resolusi komputer saya. Oke, ini adalah untuk fungsi size. Sekarang saya akan memperkenalkan fungsi yang kedua. Kita akan kenalkan PyAutoGUI kemudian position. Oke, PyAutoGUI titik position. Ini digunakan untuk apa? Position ini digunakan untuk mengetahui posisi kursor saat itu. Jadi ketika ini kita rubah, maka posisi kursor akan berubah sehingga posisinya juga berubah. Ketika kita geser ke sini, maka posisinya juga akan berubah. Nah, di sini PyAutoGUI ini digunakan untuk mengetahui posisi kursor saat itu. Coba sekarang kita print saja. Ini kita hapus ya. Coba kita jalankan. Kita play. Maka rekan-rekan bisa melihat di sini posisinya adalah X, ini 1831, kemudian Y-nya 74. Ini adalah posisi mouse pointer saat itu. Mungkin di sini saya akan coba mengimport modul bernama time. Ini akan saya gunakan untuk memberikan delay. Jadi nanti kita arahkan dulu posisi mouse-nya mau di posisi mana, kemudian baru kita nanti deteksi di manakah posisi kursornya. Oke, di sini saya akan coba saya gunakan time, kemudian sleep. Ini digunakan untuk delay ya. Mau berapa second? Semisal di sini saya akan tuliskan 2 second seperti ini, maka selama 2 second ini nanti mouse saya ini akan saya arahkan kemana, kemudian setelah itu nanti akan dicek di manakah posisinya. Coba sekarang kita jalankan ya, kita play. Kemudian saya akan arahkan di sini kursornya, maka rekan-rekan bisa melihat di sini posisinya yang pertama adalah 1831. Ini X-nya berubah menjadi 510. Karena saya sudah menggunakan delay, kemudian saya arahkan dulu mouse-nya ada di posisi mana. Jadi PyAutoGUI titik position ini digunakan untuk mengetahui posisi kursor saat itu.
Kita juga bisa melakukan hal yang sama seperti size. Kita bisa memecah di manakah posisi X-nya dan juga posisi Y-nya. Jadi ini bisa kita gunakan seperti ini ya. X kemudian Y. Jadi nanti ini adalah koordinat X-nya, kemudian ini adalah koordinat Y-nya. Seperti ini, maka ini akan dipecah. Jadi ketika kita lakukan print seperti ini, ketika kita jalankan, maka yang tampil adalah posisi X-nya saja. Kemudian ketika ini kita tampilkan di sini, semisal Y, kemudian ini saya play. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini posisi Y-nya adalah 73. Jadi kita bisa memilah X dan Y-nya dengan menggunakan sintak seperti ini. Oke, ini adalah fungsi kedua. Fungsi selanjutnya adalah PyAutoGUI kemudian on screen. Fungsi ini digunakan untuk mengecek apakah posisi kursor ini on screen atau tidak, apakah tampak atau tidak. Jika tampak, maka resultnya adalah true, dan jika tidak tampak, posisinya adalah false. Oke, sekarang kita coba ya, kita print. Oke, di sini semisal di sini saya gunakan 0,0, maka tentunya ini akan tampak karena posisinya adalah di pojok kiri atas seperti ini. Coba kita jalankan ya, kita jalankan. Maka rekan-rekan bisa melihat posisinya adalah true. Bedanya jika ini kita ganti misalkan -5, berarti ini posisinya adalah di sebelah kiri ya, tetapi ini 5 pixel bergeser dari batas kiri. Jadi ketika kita play, maka rekan-rekan bisa melihat posisinya adalah false. Oke, kita tadi sudah mengecek bahwa resolusi saya adalah 1920 kali 1080. Semisal ini saya ganti 2000, tentunya ini melewati batas dari screen saya. Jadi ketika saya play, maka nanti posisinya harusnya false. Resultnya adalah false. Masih banyak lagi fungsi-fungsi yang akan saya kenalkan. Kita akan bagi beberapa step ya. Nanti kita akan bahas mouse control function. Kemudian ada lagi keyboard control function dan lain-lain. Kemudian untuk mouse control nanti ada move rail, ada move to. Nanti kita bahas satu persatu. Kemudian nanti ada juga PyAutoGUI click. Ini digunakan untuk klik, kemudian ada drag juga. Ini digunakan untuk drag dengan posisi tertentu. Kemudian untuk keyboard nanti ada juga PyAutoGUI, kemudian ada press. Ini digunakan untuk menekan tombol, kemudian nanti ada write juga. Kemudian ada key up, key down, dan sebagainya. Nanti kontrol-kontrol ini akan kita bahas satu persatu. Kita akan bagi beberapa step, kita akan bagi berdasarkan kategori. Kita akan bagi berdasarkan kategori agar mudah untuk dipelajari. Oke rekan-rekan semuanya, mungkin pertemuan kali ini hanya cukup sekian saja. Kita sudah mempelajari tentang size, position, dan on screen. Pada video berikutnya saya akan jelaskan tentang mouse control function. Oke, tetap pantengin channel ini dan pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan loncengnya agar rekan-rekan semuanya tidak ketinggalan ketika kami ada update materi yang terbaru.